kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa beragama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum lebih lanjut, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dimulai dari anak-anak kelas 3 terlebih dahulu. Untuk anak-anak kelas 3, apakah ada teman yang nggak masuk hari ini? Putri ya. Kenapa Putri? Oh sakit ya. Jadi anak-anak semuanya tolong jaga kesehatannya ya, karena ulangan harian dan juga ulangan akhir semester itu sudah menanti. Jadi tolong jaga kesehatannya ya anak-anak kelas 3. Sekarang untuk anak-anak kelas 4, apakah ada teman kalian yang absen hari ini tidak masuk? Tidak, ya. Berarti kalian semua dalam keadaan sehat ya, tetap jaga kesehatan untuk mempersiapkan diri menghadapi ulangan harian dan juga ulangan akhir semester. Baik anak-anak kelas 3 dan anak kelas 4, perlu Ibu sampaikan hari ini kita belajar bersama dalam satu ruangan karena wali dari kalian yaitu anak-anak kelas 4 Ibu tidak bisa ke sekolah karena ada acara persembahyangan. Jadi untuk belajar bersama seperti biasa kita mengadakan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, kalian semua tidak boleh ribut pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, tidak boleh ada yang mengganggu temannya. Jadi kalian tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar maupun yang sedang mengerjakan tugas yang diberikan. Paham anak-anak? Ya paham. Terima kasih anak-anak. Ibu mohon kerjasamanya agar pembelajaran hari ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik anak-anak, Ibu ke kelas 3 terlebih dahulu ya. Yang pertama anak kelas 3, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak kelas 3. Kalau misalnya kalian ingin menelpon temannya yang jauh ataupun misalnya saudara kalian yang jauh, kalian menggunakan apa? Ya Danisa? Iya, telepon genggam boleh. Ada lagi yang lain? Ya coba manggil dia. Ya, handphone benar sekali ya. Ada yang nggak tahu handphone? Ya pasti semua tahu ya, ini adalah handphone. Jadi alat komunikasi modern. Nah, kalau Ibu bertanya, kalau ada yang tahu pentungan nggak? Ya coba adik. Oh ya benar sekali adik. Pentungan itu adalah alat komunikasi yang ada di pedesaan atau komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang ketika menggunakan harus dipukul dengan bambu juga. Itu sebagai kode untuk mengumpulkan orang banyak ketika ada kegiatan rapat. Jadi itu adalah pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Coba anak-anak bisa lihat di halaman 116. Itu ada perkembangan teknologi dan komunikasi. Di sana dijelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Yang tahu makhluk sosial itu apa artinya? Ya coba Dwi. Ya benar sekali, makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Dia selalu memerlukan bantuan dari orang lain atau temannya. Seperti kalian kan tidak bisa hidup sendiri, jadi memerlukan bantuan orang lain. Dan manusia itu melakukan komunikasi. Jadi alat komunikasi itu yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada alat komunikasi modern dan juga ada alat komunikasi tradisional. Yang alat komunikasi tradisional itu yang pertama tadi, yang modern itu HP contohnya ya. Nah anak-anak kelas 3, coba kalian bisa lihat di halaman 118 itu ada wacana sejarah komunikasi. Sekarang dengarkan Ibu baik-baik ya. Untuk sejarah komunikasi ini wacananya silahkan kalian baca dan pahami isinya. Kemudian Ibu nanti akan memberikan LKPD. Ya, sekarang Ibu berikan dulu LKPD-nya. Kalian bagi temannya menjadi 4 kelompok. Ibu serahkan kepada Danisa ya nanti untuk pembagian kelompoknya sesuai dengan absen ya Danisa. Ya, ini silahkan kelompoknya megang satu-satu LKPD yang diberikan. Nah petunjuknya yang pertama itu adalah kan di sana di LKPD sudah ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 dan paragraf 4. Jadi tugasnya kalian setiap kelompok itu menulis kalimat utama dalam setiap paragraf. Paragraf 1, 2, 3, dan 4.
dan juga kalian menulis kosakata baru yang terdapat di dalam wacana sejarah komunikasi ini. Paham anak-anak? Ya. Karena kalian sudah paham, jadi tolong dikerjakan dengan baik, dan seperti kesepakatan kelas yang tadi, tolong jangan ribut karena ibu akan mengajar ke anak kelas 4. Baik, anak-anak kelas 4, sebelum lebih lanjut ke materi, ibu ingin bertanya kepada kalian. Nah, kalau misalnya kita sebagai manusia, kita akan merasakan lapar. Jadi apa yang diperlukan? Ya, coba nafas. Ya, makan, benar sekali, makan biar tidak lapar. Kalau haus, apa yang harus dilakukan? Ya, minum. Nah, itu adalah kebutuhan, apa namanya? Ya, benar sekali, kebutuhan. Nah, kalau misalnya sekarang ibu ingin bertanya, kalau ada liburan misalnya, kita itu ingin jalan-jalan, itu termasuk apa? Nah, ibu kasih pilihan, apakah itu termasuk kebutuhan atau kemauan? Ya, mengayu, iya benar sekali, itu kemauan. Jadi bedanya kemauan sama kebutuhan itu adalah, kalau kebutuhan adalah segala sesuatu yang kita perlukan dan harus dipenuhi, artinya sangat penting, itu adalah kebutuhan, seperti makan dan minum yang tadi. Terus kalau misalnya kemauan itu adalah kebutuhan yang harus kita penuhi atau boleh kita penuhi setelah kebutuhan itu terpenuhi, artinya tidak kemauan itu tidak harus dipenuhi dan sifatnya tidak begitu penting, jadi lebih penting itu kebutuhan. Nah, baik anak-anak kelas 4, jadi sekarang kita akan belajar tentang aku dan kebutuhanku. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 178. Ya, 178 itu ada bagaimana aku memenuhi kebutuhanku atau aku dan kebutuhanku. Nah, adakah di antara kalian yang sudah membaca buku ini? Ya, coba Naufal. Kalau emang ada, ibu ingin bertanya kepada Naufal, kebutuhan itu ada berapa? Ya, benar sekali Naufal, ada primer, sekunder, dan juga tersier. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari kebutuhan tersebut? Ya, coba Adi. Ya, kalau primer itu ada sandang, pangan, dan papan. Terus kalau misalnya sekunder, sekunder itu adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer, contoh bisa televisi atau sepeda. Nah, kalau tersier siapa bisa? Ya, Resa. Resa itu apa yang dibilang Resa itu benar. Tersier itu adalah kebutuhan yang sifatnya mewah, seperti mobil, yang seperti itu kan tidak harus memiliki, tetapi disesuaikan dengan kemampuan. Nah, anak-anak, karena kalian sudah ibu berikan penjelasan, jadi sekarang ibu kasih tugas juga anak-anak mengerjakan soal yang ibu berikan. Ya, ini ibu bagikan soalnya. Ya. Jadi di sana ada tiga pertanyaan. Jadi kalian bagi menjadi 3 kelompok. Yaitu yang pertama ada yang menulis tentang kebutuhan primer. Jadi apa itu kebutuhan primer, apa contohnya, terus apa yang kalian ketahui tentang kebutuhan primer. Terus yang kedua ada apa itu tentang kebutuhan sekunder, berikan penjelasan dan juga contoh-contohnya. Dan kelompok 3 apa itu tentang kebutuhan tersier, berikan penjelasan dan juga contoh-contohnya. Paham anak-anak kelas 4? Ya, jadi sesuai dengan kesepakatan kelas tadi, silahkan kalian kerjakan dengan baik apa yang ibu sudah berikan. Nanti ibu akan cek kembali ya. Nah, sekarang ibu beralih ke kelas 3. Kelas 3 apakah sudah selesai? Ya, kalian hebat kelas 3. Nah, sekarang sebagai hasil dari pekerjaan kalian, silahkan perwakilan kelompok maju ke depan. Ya, baik dari kelompoknya Danisa. Nah, silahkan maju dulu, nanti ibu akan amati secara bersama ya. Ya, silahkan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terus kelompok 2 silahkan maju ke depan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok 3. Ya, kelompok 3 tepuk tangan untuk kelompok 3. Terus yang terakhir adalah kelompok 4. Ya. Iya, beri tepuk tangan semuanya. Jadi
apa yang kalian kerjakan itu sudah sangat benar. Dari kalian menyimak apa yang disampaikan. Yang pertama dari kelompok Danisa itu sudah sangat benar bahwa komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia, itu adalah kalimat utama paragraf 1. Dan yang kedua, paragraf kedua itu ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Terus yang ketiga, kelompok 3 kalimat utamanya adalah salah satu penyampaian pesan tertulis adalah melalui surat. Terus dari kelompok 4 itu adalah bahwa jaringan internet dapat digunakan untuk bertukar informasi dalam berbagai jaring sosial ya. Terima kasih anak-anak kelas 3. Jawabannya sudah sangat bagus ya. Untuk pemahaman kalian, Ibu berikan kalian tes evaluasi, silahkan kerjakan dengan baik ya. Nanti Ibu periksa hasil pekerjaannya kalian. Ya, sekarang Ibu ke kelas 4. Untuk kelas 4, apakah tugas yang Ibu berikan sudah selesai? Ya, silakan. Siapa yang kelompok 1? Silakan maju ke depan tentang kebutuhan primer. Ya, benar sekali. Terus yang kedua, kelompok 2 tentang kebutuhan sekunder. Ya, bagus. Terus yang ketiga tentang kebutuhan tersier. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian semua sudah mengerjakan dengan baik. Ibu anggap kalian sudah memahami tentang jenis-jenis kebutuhan ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Contoh-contohnya sudah sangat benar. Sebelum lebih lanjut, apakah ada yang tidak mengerti atau tidak paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu berikan kalian tes evaluasi untuk bisa Ibu tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang disampaikan. Ini teksnya silakan dikerjakan. Ya. Ibu ke kelas 3 terlebih dahulu. Untuk anak kelas 3, apakah sudah selesai? Ya, silakan dikumpulkan. Bagus. Nilainya ini sudah bagus. Terima kasih anak-anak kelas 3 sudah mengerjakan soal yang diberikan dengan baik. Nilainya tidak ada yang di bawah KM ya. Jadi silakan dilanjutkan belajarnya. Ini persiapan untuk menghadapi ulangan akhir semester. Untuk anak kelas 4, apakah sudah selesai tes evaluasinya? Silakan dikumpulkan anak-anak. Ya. Ini juga sudah Ibu cek nilainya, sekarang kalian sudah periksa, jadi nilainya sudah lumayan menurut Ibu ya. Tidak ada dapat nilai rendah. Jadi semua kalian sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan tentang materi hari ini. Silakan anak-anak pelajari kembali dan persiapkan diri untuk minggu depan belajar untuk pertemuan selanjutnya. Kalian belajar materi selanjutnya yang ada di buku sebelum nanti Ibu bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku ya. Baik, anak-anak kelas 3 dan kelas 4, karena waktunya sudah cukup dan pembelajaran hari ini kita sudah selesaikan bersama. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah melakukan kerjasama